Shalom pemirsa Live Channel. Puji Tuhan, bersyukur sekali hari ini kita masih bisa menyaksikan program Voice of Life bersama dengan saya, Pendeta Boyke Pakpahan. Apa kabar saudara semuanya? Saya harap keadaan saudara semuanya baik-baik saja, aman dalam lindungan Tuhan. Tetap bersyukur dan bersukacita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada ayat yang sangat menarik di dalam kitab Mazmur 107, ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Perhatikan. Lalu ayat 18 berkata demikian. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ketika dikatakan ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Saudara dan saya harus sadar tentang kehidupan ini. Maka sebelumnya saya mau kasih tahu tema khotbah saya hari ini yaitu sadar. Sadar artinya bangkit. Sadar artinya bangun. Sadar itu artinya berjaga-jaga. Yang sering sekali yang membuat kita hidup ini menjadi down. Sering sekali yang hidup kita ini jauh daripada rencana Tuhan. Karena sering sekali kita tidak sadar, saudara. Maka penting sekali saudara dan saya harus menyadari tentang kehidupan ini. Apa yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini? Ada 3 poin yang perlu saudara dan saya sadari. Yang pertama, dikatakan demikian di ayat 17 dan 18 tadi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, yang sedang menyaksikan program Voice of Life hari ini. Sadarkah saudara dan saya adalah orang-orang berdosa? Sadarkah saudara dan saya ini dilahirkan dalam keadaan tubuh yang berdosa? Sadarkah saudara bahwa dosa itulah yang menghambat hubungan kita bersama dengan Tuhan? Yang paling berbahaya dalam kehidupan kita ini, kita tidak sadar bahwa kita ini orang berdosa. Maka sering sekali kita jarang, bahkan tidak pernah minta ampun. Bahkan kita pakai hukum sekali selamat tetap selamat. Iya, sekali selamat tetap selamat, tetapi keselamatan itu harus kita jaga dalam kehidupan kita. Maka poin pertama yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ayo menjadi orang-orang yang sadar. Sadar akan apa yang poin pertama? Sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kalau Bapak Ibu hari ini lagi nonton berduaan, lagi nonton bersama keluarga, sama teman, kiri kanan saudara itu orang-orang berdosa. Saudara juga orang-orang berdosa. Saya juga yang lagi berkhotbah orang-orang berdosa. Dan kita ini adalah orang-orang sakit. Kenapa tadi ayat itu sudah baca? Bahwa dikatakan ada orang-orang menjadi sakit. Kenapa? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, saudara. Cek kelakuan hidup kita. Setiap kita tidak mau berbuat dosa. Tapi sering sekali akibat kelakuan kita menjadi orang-orang yang berdosa. Sadarkah saudara? Dosa menghambat saudara untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya orang yang tidak suka berdoa pasti suka berdosa. Tetapi orang yang tidak suka berdosa pasti dia suka berdoa. Kita yang mana? Anda suka berdoa atau Anda suka berdosa? Poinnya cuma di antara doa dan dosa. Maka saudara harus pahami dan harus sadari bahwa saudara dan saya pada hakikatnya adalah orang-orang sakit. Apa kita yang sakit, Pak? Tubuh saya baik-baik aja. Oh iya, tubuh kita baik-baik aja. Tetapi sering sekali jiwa kita, mental kita yang sakit, saudara. Kita menjadi orang yang gampang iri hati. Kita menjadi orang yang gampang tinggi hati. Orang yang gampang cemburu. Orang yang gampang dengki. Cek kehidupan kita, siapapun kita. Mau kita ini seorang hamba Tuhan, mau kita ini seorang ibu rumah tangga, seorang imam, seorang anak orang tua. Sering sekali kita memiliki iri hati. Kita iri hati lihat tetangga kita. Kita iri hati lihat teman-teman kita yang dipakai, yang naik jabatan. Kita memiliki iri hati. Padahal kita katakan, oh enggak, saya orang bertobat. Saya sudah kenal Tuhan. Tapi lihat, di hati kita paling dalam, apakah kita memiliki hati yang sempurna? Karena yang dosa yang paling bahaya itu bukan dosa yang di luar, saudara. Dosa yang di dalam. Karena dosa yang di dalam hubungannya dengan diri kita. Kalau yang di luar, narkoba, seks bebas, segala macamnya, itu pengaruh dari dosa yang ada di dalam, saudara.
maka pastikan saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang berdosa. Kiri kanan Anda orang berdosa. Nah, kalau dosanya tidak dibereskan, apa yang terjadi? Ayat ini berkata, kalau kita tidak bereskan, maka yang terjadi dikatakan demikian, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saudara perhatikan, kalau dosamu tidak dibereskan, bahkan engkau tidak sadar engkau orang berdosa. Yang paling berbahaya engkau tetap melayani, yang paling berbahaya untuk tetap bekerja, tapi dosa juga tetap jalan. Itu adalah orang yang paling jahat di dunia ini. Dia tidak mengerti arti kehidupannya, bahkan dia tidak sadar akan dosanya. Dia tetap melayani mungkin dalam pekerjaan Tuhan, tetap memuji dan menyembah Tuhan, tapi begitu banyak orang yang disakiti, begitu banyak orang yang dikecewakan. Ayo, kita harus berubah. Kalau saudara berubah, maka kehidupan saudara akan bisa melihat perkenanan Tuhan terjadi. Maka untuk itu poin yang pertama, sadar bahwa saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Bagaimana ciri-cirinya orang berdosa? Tadi dikatakan, hidupnya disiksa. Apa yang menyiksa? Kesalahan-kesalahan kita. Cek aja hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau saudara habis melakukan dosa, apakah saudara masih bisa biasa-biasa saja? Pasti setiap orang melakukan dosa, pelanggaran, kesalahan, pasti ada seperti yang tidak enak di dalam kehidupannya. Ada yang seperti yang mengganjal hidupnya. Contoh, ambillah anak kita. Kalau anak kita, dia hari itu berangkat sekolah, tapi sebenarnya dia bolos. Dia tidak sekolah. Dia tidak berangkat sekolah, dia bolos. Habis itu dia makan uang SPP. Pasti dia pulang, tidak mungkin dengan bahasa yang santai. Dia santai juga pulang, pasti santainya dibuat-buat. Pasti ketika dia mendengar suara kita, ketika dia panggil, ketika kita panggil anak kita, pasti dia seperti mengalami ketakutan, kecurigaan. Kenapa? Sering sekali dosa akan membawa saudara, akan membawa kepada ketakutan, kepanikan. Kalau hari ini masih ada dosa yang disimpan, saya mau katakan, saudara harus buang, lepaskan. Kenapa? Kalau enggak Anda disiksa, Pak. Seperti orang-orang sakit di rumah sakit. Orang di rumah sakit itu, mau rumah sakitnya kelas VIP, mau rumah sakitnya di kamar yang harga 50 juta. Kalau saudara datang berkunjung ke rumah sakit, lalu Anda tanya, enak ya di rumah sakit? Pasti dia bilang, apa enaknya di rumah sakit? Tersiksa gua, nggak bisa tidur. Tidur terlungkap, salah. Terlentang, salah. Berbaring, salah. Duduk, salah. Kenapa? Karena ada rasa sakit, saudara. Dimanapun letak sakit itu berada, pasti tidak enak. Kalau ambil contoh misalnya Anda punya bisul, mau taruh di mana? Mau di ujung kaki tetap sakit, betul tidak? Mau ditaruh di tangan tetap sakit. Namanya sakit dimanapun posisinya, tetap tidak enak. Kenapa? Karena disiksa hari ini. Kalau firman Tuhan hari ini menegur hatimu tentang dosa. Saya tidak tahu apa dosa saudara. Mungkin saudara terlibat dengan perselingkuhan, korupsi, menipu, mencuri, apapun itu dosamu. Jangan mau hidupmu terus dibayangi, dihantui dengan dosa tersebut. Engkau seperti tersiksa. Cek hidup kita. Habis disiksa diapain? Selesai? Tidak, saudara. Lalu dikatakan, disiksa, mereka muak terhadap segala makanan. Perhatikan, orang yang hidupnya berdosa, orang yang hidupnya disiksa, maka muak terhadap segala makanan. Artinya apa? Orang yang tersiksa hidupnya karena dosa, maka tidak selera akan makan firman Tuhan. Orang yang hidupnya berdosa, maka dia tidak suka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Cek hidup kita. Apakah saudara setiap hari baca Alkitab? Setiap hari baca Alkitab, nggak boleh bangga dulu. Jangan bangga dulu. Karena baca Alkitab, semua orang bisa. Tetapi yang Tuhan tuntut adalah bukan hanya baca, tapi melakukannya. Kalau saudara cuma baca Alkitab, sama seperti masuk restoran. Anda ajak teman-teman Anda masuk restoran, habis itu suruh mereka lihat menu, selesai lihat menu, tutup menunya, pulang. Apa yang terjadi? Nggak makan. Apa yang terjadi? Kecewa, kepahitan. Kenapa? Karena muak. Saudara, orang yang menyimpan dosa, dia tidak suka baca Alkitab. Dia tidak suka dengan firman Tuhan. Boro-boro hafal, baca aja tidak mau. Coba introspeksi diri kita. Kalau saudara tidak suka akan firman Tuhan, kalau saudara tidak suka berdoa, jangan-jangan masih ada dosa yang Anda simpan. Apapun itu dosanya. Mungkin kepahitan, mungkin beban, mungkin kekecewaan, mungkin masa lalu, mungkin pernah ditolak, mungkin luka batin, mungkin sakit itu nggak pernah saudara bereskan.
Sehingga saudara menjadi orang-orang yang kebal akan firman Tuhan. Yang artinya saudara tidak lagi selera dengan akan makanan daripada firman. Saudara muak. Berbahayanya orang yang muak akan makanan, akan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka dikatakan hidupnya menuju pintu gerbang maut atau pintu gerbang kematian. Hati-hati saudara. Poin pertama, sadar. Kalau saudara tidak sadar akan dosamu, tadi saya sudah katakan, hidupmu disiksa. Kamu yang hari-hari ini nggak mendapatkan damai sejahtera, seperti tersiksa, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, merasa gelisah, gerah, rumah seperti neraka. Jangan-jangan masih ada dosa yang Anda simpan. Baca Alkitab, aduh nggak pernah lagi. Jangan-jangan, hati-hati. Kalau saudara sudah tidak suka dengan firman Tuhan, hidupmu sudah sampai kematian. Lalu Anda bilang, sampai sekarang aku tidak mati Pak. Dalam pengertiannya mati secara rohani. Anda tidak punya selera lagi mengasihi istri, suami, anak-anak. Hidupmu menjadi hidup yang terus diperbudak oleh iblis. Lelah dan sangat-sangat capek. Lelah dan benar-benar sangat-sangat melelahkan sekali. Hari ini, poin pertama, yuk sadar bahwa kita ini orang berdosa. Apa dosa Anda hari-hari ini? Cek baik-baik. Jangan katakan semua udah beres hari ini. Dosa Anda yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Dosa yang pernah Anda lakukan bersama dengan teman-teman Anda. Dalam usaha bisnis yang pernah Anda lakukan kecurangan. Hari ini, kalau Anda sakit, mungkin itu bagian daripada dosa. Bukannya berarti saya sakit karena berdosa. Sakit bisa suatu kejadian karena Tuhan mau berbicara. Tapi bisa juga apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Maka poin pertama, ayo sadar bahwa kita ini orang berdosa. Kalau Anda bilang tidak sadar, hati-hati. Anda bisa sakit jiwa. Akumulasi daripada sakit jiwa adalah menjadi gila. Dan kalau orang sudah gila, orangnya tidak berlaku lagi kemanapun pergi. Untuk itu, hari ini, ketika saudara diberi kesempatan mendengar acara program ini, berarti masih ada kesempatan untuk saudara bertobat dan berubah ke arah yang lebih baik dan lebih benar di dalam Kristus. Lalu poin yang kedua, puji nama Tuhan. Kalau poin pertama saudara sadar saudara orang berdosa, maka poin yang kedua, sadar apa yang perlu kita sadari. Kita baca ayat 19 sampai 20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua saudara. Poin pertama tadi sadar bahwa kita orang berdosa, maka poin yang kedua sadar bahwa dosa saudara dan saya itu bisa diampuni. Bahwa saudara dan saya sadar bahwa kita masih bisa diselamatkan. Berapa banyak dari kita ingin diselamatkan? Bagaimana kita diselamatkan? Tuhan katakan, kalau saudara ingin diselamatkan, ciri daripada orang yang mau diselamatkan, ia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan bukan dalam sukacita. Berseru kepada Tuhan bukan dalam damai sejahtera. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakanmu. Apapun yang hari ini menjepit hidupmu, apapun yang hari-hari menekan masa depanmu, apapun hari ini perkataan-perkataan manusia yang membuli, yang mengutuk, yang mengejek, yang menghina, yang menjatuhkan hidupmu, saya mau katakan, berseru kepada Tuhan. Karena hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Berteriak, berbicara kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, berseru-serulah mereka. Dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Bukan berseru tok, tapi berseru-seru. Berseru-seru artinya tindakan yang berulang-ulang dilakukan. Berseru-seru seperti anak yang memaksa kepada orang tuanya ketika meminta sesuatu barang. Berseru-seru artinya apa? Sampai engkau mengalami, sampai engkau merasakan Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan menjamah hatimu. Berseru-seru kepada Tuhan artinya adalah engkau melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Berseru-seru kepada Tuhan sampai engkau merasakan seperti ada perubahan yang terjadi dalam kehidupanku. Jangan berhenti berseru-seru sampai engkau melihat ada perubahan terjadi dalam kehidupanmu. Terus dan terus berseru-seru kepada Tuhan sampai engkau melihat karya Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Setelah engkau berseru-seru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat ini selanjutnya. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Wow, saudara.
Ketika engkau berseru-seru kepada Tuhan, yang pertama Tuhan lakukan adalah bukan disembuhkan, bukan diberkati, bukan dibuat kaya, tapi yang pertama Tuhan lakukan adalah diselamatkannya mereka. Arti diselamatkan di sini adalah namamu tercatat di surga. Arti diselamatkan di sini adalah bahwa Tuhan itu memegang tanganmu. Sungguh luar biasa. Ketika engkau hidup dalam lumpur dosa, ketika Tuhan bereskan masalahmu, ketika engkau berseru-seru di dalamnya ada minta ampun, ada pertobatan, maka Tuhan katakan engkau diselamatkan. Ketika engkau diselamatkan, maka engkau diselamatkan di bumi, juga diselamatkan di surga. Ketika engkau diselamatkan, artinya Tuhan merubah segala kutukmu menjadi berkat-berkat yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu. Kalau selama ini engkau hidup dalam kutuk, selama ini engkau hidup dalam keterpurukan, tapi berserulah kepada Tuhan. Maka ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkannya. Apakah Tuhan selesai sampai diselamatkannya? Tidak, saudara. Ketika saudara diselamatkannya, ketika Tuhan menyelamatkan saudara, maka apa yang terjadi? Maka dikatakan di ayat ini, disampaikannya firman-Nya. Artinya apa? Setelah saudara diselamatkan Tuhan, karena saudara berseru, maka akan ada suara-suara Tuhan, akan ada firman Tuhan, akan ada suara-suara kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk menghidupi segala hal yang mati dalam kehidupanmu. Mungkin rumah tanggamu mati, pekerjaanmu mati, usahamu mati, bahkan kehidupanmu secara pribadi mati. Tetapi ketika firman-Nya sampai kepada hidupmu, maka semuanya menjadi terang. Bukankah itu yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan? Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka yang pertama Tuhan katakan, jadilah terang. Jadilah terang itu berbicara bahwa kegelapan, segala hal yang tidak berbentuk, segala hal yang kosong, segala hal yang gelap gulita, Tuhan ubah menjadi terbentuk, menjadi terang. Karena apa? Karena ada firman yang disampaikan dalam kehidupan saudara. Saudara, hari ini saya mau katakan, jangan terpuruk dengan dosamu. Banyak berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Karena segala sesuatu di dunia ini akan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka poin yang kedua Tuhan ingatkan, ayo, kamu masih bisa diselamatkan. Saudara masih bisa diselamatkan. Saudara yang lagi sakit, saudara yang lagi beban berat, saudara yang lagi terikat, saudara yang banyak pergumulan. Saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, berseru kepada Tuhan. Teriak hari ini. Saudara yang sedang nonton bersama keluarga, selesai acara ini, berdoa, berpegangan tangan. Saudara yang lagi sakit hari ini, berdoa, berseru kepada Tuhan. Percaya firman-Nya akan menyembuhkan saudara. Saudara yang sedang rusak organ tubuhnya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan ganti dengan organ tubuh yang baru. Saudara yang hari ini dililit masalah keuangan atau hutang, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka saudara harus banyak berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyampaikan firman-Nya. Ketika firman-Nya disampaikan, hal yang luar biasa kepada saudara adalah, apa kata Tuhan? Diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara perhatikan, kalau engkau hidup dalam dosa, maka engkau sedang sampai pintu gerbang maut, kematian. Perhatikan, dosa temannya kematian. Dosa temannya maut. Makanya segala perbuatan dosa pasti ujung-ujungnya ribut, berantem. Senikmat-nikmatnya dosa, ujung-ujungnya nikmati, mati. Jadi tidak ada yang baik dalam dosa. Tetapi masih ada kesempatan kepada saudara untuk diselamatkan. Tuhan mau menyelamatkan saudara, tetapi tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Tetapi keselamatan Tuhan harus ada respon daripada saudara untuk bisa mengambil keselamatan itu. Bagaimana caranya? Tinggal engkau berkata dengan mulutmu, percaya dengan mulutmu, berseru kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkannya. Ketika engkau diselamatkannya, maka firman-Nya disampaikan di dalam mulutmu, maka firman itu yang akan mengubah segala kehidupanmu yang tidak baik menjadi baik. Maka ketika engkau diubahkan oleh firman, maka engkau diluputkan dari kematian. Engkau tidak mati, engkau mengalami keselamatan, engkau mengalami pembebasan, engkau mengalami kemerdekaan. Perhatikan, ketika engkau berdosa, hidup dalam kutuk, engkau bertobat, engkau sadar masih ada keselamatan, engkau berseru kepada Tuhan,
kutukmu diubah menjadi berkat. Setelah engkau diberkati menjadi berkat, semuanya Tuhan bereskan. Artinya apa? Hidup berkat itu bukan berarti tidak ada masalah. Artinya engkau menang terhadap segala masalah, cobaan, badai, topan dalam kehidupanmu. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan pada saudara dan saya. Saudara punya tugas dan panggilan. Sadar. Yang ketiga adalah, yaitu di ayat 21, ayat 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Poin yang ketiga, apa yang harus Anda sadarkan? Poin yang ketiga Anda sadarkan adalah sadar untuk selalu mengucap syukur. Sadar untuk bisa menjadi saksi dimanapun saudara berada. Sadar bahwa saudara selalu bersyukur tentang kehidupanmu dan bersaksi tentang kasih Tuhan dimanapun engkau berada. Saudara tidak akan bisa bersaksi kepada Tuhan, tidak bisa bersaksi kepada dunia, tidak bisa bersaksi kepada semua manusia kalau saudara tidak pernah mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudara juga tidak bisa bersaksi kalau saudara tidak pernah jatuh dalam dosa, mengalami keterpurukan. Karena saksi itu artinya yang melihat, merasakan, dan mengalami. Jangan sekali-sekali bersaksi tentang Tuhan kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka poin yang ketiga yang Tuhan ingatkan, sadar untuk selalu mengucap syukur. Sadar untuk selalu bersaksi tentang kasih setia Tuhan. Di ayat ini dikatakan di ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Kenapa mereka bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setianya. Cuman orang yang memiliki kasih setianya Tuhan yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, maka dia tidak bisa bersyukur. Sekalipun mulutnya bisa bersyukur, itu cuma basa-basi. Tapi bersyukur yang powerful, bersyukur yang di dalamnya ada kekuatan daripada firman Tuhan. Lalu dikatakan karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap manusia. Orang yang bersyukur karena dia mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, hari-hari ini alami keajaiban Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Saudara adalah orang-orang yang natural, perlu supranatural, yaitu Tuhan. Tuhan adalah supranatural, kita adalah natural. Kesupranaturalan Tuhan harus kita alami ketika engkau mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu. Maka yang berikutnya dikatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan dengan sorak-sorai. Artinya apa? Orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang yang menceritakan sorak-sorai, orang yang menceritakan kebaikan Tuhan, orang yang menceritakan segala pekerjaan-pekerjaan, dikatakan saudara, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan sorak-sorai. Izinkan malaikat Tuhan, izinkan surga bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan saudara. Dengan cara saudara bisa menyadari dalam kehidupan ini. Poin pertama, sadar bahwa saudara orang berdosa. Bereskan dosa kita. Poin yang kedua, bagaimana membereskan dosa? Berseru kepada Tuhan. Sampai engkau merasakan keselamatan itu datang dalam kehidupanmu. Poin yang ketiga, kalau saudara sudah diselamatkan, tidak boleh egois. Saudara harus menjadi saksi bagi banyak orang. Ceritakan segala pekerjaan, perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua orang. Jangan menceritakan apa yang tidak pernah Anda alami, tapi ceritakan yang Anda alami. Kalau Anda menceritakan apa yang tidak pernah Anda alami, cerita Anda bohong, hoax. Makanya menjadi saksi tidak sembarangan. Menjadi saksi itu berarti mengalami dan merasakan Tuhan. Apapun yang hari ini sedang Anda alami, intinya adalah bereskan dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dengan program Voice of Life hari ini. Melalui suaramu Tuhan kami dihidupkan kembali. Hari ini Tuhan sadarkan kami betapa dalam dan jorok dan najisnya kami karena dosa. Betapa dalamnya kami telah jatuh dalam dosa. Hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami akui, kami sadar akan dosa kami. Kami sebut satu persatu dosa kami. Apapun itu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami diselamatkan. Kami mau berseru-seru kepadamu Tuhan. Dengar seruan kami ya Tuhan. Dengar teriakan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan kami siap menjadi saksi kemanapun Tuhan pakai. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan memberkati setiap pemirsa yang ada ya Tuhan, yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan menjawab setiap pergumulan dan doa mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetaplah memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, sampai engkau merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Sampai ketemu di lain waktu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.